Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah memastikan memperketat perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat pemerintah untuk mendukung efisiensi anggaran dan memastikan kebermanfaatan perjalanan secara substansial. Efisiensi anggaran yang dihasilkan dari pembatasan PDLN tidak otomatis dialihkan ke sektor tertentu seperti program makan bergizi gratis, tetapi anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas negara. Sebelumnya, kebijakan pembatasan PDLN diterbitkan Prasetyo Hadi melalui surat tentang kebijakan izin perjalanan dinas luar negeri yang ditandatangani di Jakarta 23 Desember 2024. Kebijakan ini mengacu pada arahan Presiden dalam sidang kabinet pada bulan Oktober dan November 2024 yang meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi melakukan penghematan PDLN. Kebijakan tersebut menekankan PDLN secara selektif, urgensi tinggi, serta prosedur ketat termasuk pelaporan setelah kegiatan dan sanksi administratif bagi pelanggaran. Pemirsa, pemerintah kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo mengatakan, selain menguji coba MBG, sosialisasi pentingnya mengkonsumsi ikan laut juga turut dilakukan guna mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan uji coba makan bergizi gratis yang melibatkan sebanyak 300 pelajar sekolah dasar dan menengah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Paket makan bergizi gratis dengan menu ikan dibagikan untuk memperkenalkan aneka olahan menu ikan kepada anak-anak sekolah guna mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan rencananya akan dilaksanakan pada Januari 2025. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengatakan, selain menguji coba MBG, pihaknya juga memberikan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi ikan laut untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan otak bagi anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan. Saat ini asupan protein masyarakat itu di angka 62,3 gram per kapita per hari. Nah, dengan program-program ini kami memperkuat ke sana, itu ada meningkatkan asupan itu hal bisa kita upayakan di angka 100 atau 100 lebih. Karena angka yang dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, kami bergerak ke sana dan ikan ini adalah sumber yang ditangkap oleh para nelayan. Kalau dari ikan ini kami berharap nanti juga pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan naik. Program uji coba makan bergizi gratis juga didukung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah lokal yang memasok kebutuhan MBG. Sederet ketentuan menu juga telah diatur untuk memenuhi gizi yang memadai agar sesuai standar program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Menteri Perhubungan Suntana bersama Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melakukan rem cek ke sejumlah armada bus di Terminal Tipe A Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Rem cek ini dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui kesiapan bus dalam mengangkut pemudik pada arus balik Nataru. Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut sebagai pusat titik lelah para pemudik pada arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2025 mendapat perhatian serius dari Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Keduanya melakukan rem cek ke beberapa armada bus dan melihat langsung pengoperasian area traffic control system di Terminal Kota Pekalongan. Pengecekan armada bus dan juga pengecekan kesehatan awak bus ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan maupun pengemudi yang kurang sehat. Kegiatan pencegahan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sudah optimal dilaksanakan. Salah satu caranya tadi yang teman-teman lihat adalah kita melaksanakan rem cek
bagaimana mobil itu siap atau tidak. Sementara itu, Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan menyebut 29 Desember 2024 menjadi gelombang pertama arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pihaknya akan meningkatkan penjagaan dan pengamanan di titik-titik lelah, meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan, dan mengimbau agar para pengemudi meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik lelah. Hari ini adalah gelombang pertama untuk arus balik libur Natal Tahun Baru, ya. Pekalongan sendiri ini banyak masyarakat yang merantau ke Jakarta. Salah satu transportasi atau moda transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya adalah angkutan bis. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan kesiapan akses telekomunikasi selama pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru 2025 dapat melayani masyarakat dengan baik. Kesiapan ini menjadi wujud nyata implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin layanan telekomunikasi yang prima di momen spesial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo melakukan inspeksi langsung ke jalur pantai utara untuk memastikan kesiapan akses telekomunikasi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Langkah ini menjadi wujud nyata implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin seluruh warga dapat menikmati layanan telekomunikasi prima di momen spesial. Dalam kunjungan ini, Wamen Angga Prabowo meninjau beberapa titik strategis di jalur Pantura, antara lain area peribadatan, pusat keramaian, dan stasiun kereta api. Inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut perhatian Menteri Komdiji Mutia Hafid untuk memastikan kesiapan telekomunikasi yang stabil dan andal di beberapa titik strategis. Guna memastikan kelancaran komunikasi, Kementerian Komdiji bersama operator seluler juga melakukan pemantauan langsung menggunakan teknologi terkini untuk mengukur kualitas jaringan telekomunikasi di Pantura. Apabila terjadi gangguan komunikasi, Wamen Angga Prabowo mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui akun resmi Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital @pmt_komdiji di platform X. Kami dari Kementerian Komunikasi dan Digital, kami ingin memastikan bahwa layanan terhadap akses komunikasi jaringan internet kepada setiap masyarakat yang datang dan pergi ke daerah itu berjalan dengan baik. Tadi kita juga sudah mengecek kaitannya dengan sinyal tersebut. Alhamdulillah di stasiun ini, di daerah yang padat ini cukup baik begitu. Kenapa kami ke Pasar Senen? Karena Pasar Senen salah satu stasiun yang terbanyak dari jumlah kedatangan dan keberangkatan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.